Kita mulai ya, Bu Wipin. Selamat siang, Bu Wipin. Bagaimana kabar hari? Selamat siang, Pak Edi. Alhamdulillah, kabarnya baik hari ini. Oke. Bagaimana kabar penjenengan, Pak Edi? Alhamdulillah baik, sedang selalu semangat untuk sesi kucing hari ini. Oke, langsung saja. Mungkin apa yang ingin penjenengan capai dari sesi kita kali ini? Ya. Begini Pak Edi, saya tuh sebenarnya ada beberapa permasalahan yang ingin saya sampaikan ke penjenengan. Kaitannya dengan siswa saya itu ada yang sering bolos, Pak Edi. Jadi kan kurang disiplin. Nah, kemudian tampaknya sih karena kurangnya dukungan dari orang tua, motivasi dari orang tua. Saya lihat kalau di sekolah kan aktif, semangat gitu. Tetapi ketika besoknya ada tugas itu tiba-tiba tidak masuk. Oke, sebelumnya semangat tapi ketika ada tugas nggak mau masuk gitu ya. Oke. Ya, jadi tujuan pertemuan kita hari ini, kucing hari ini adalah mencari solusi terhadap masalah itu ya. Seperti itu. Betul Pak Edi. Nah, kira-kira saya berharap ukuran keberhasilan dari pertemuan kita pada hari ini apa gitu, Bu Wipin? Ukuran keberhasilan yang saya rasakan jika nanti saya bisa memperbaiki absensi siswa tersebut sehingga dia bisa lebih aktif lagi untuk masuk ke sekolah dan juga tentunya lebih melibatkan orang tua agar mampu memotivasi siswa sehingga bisa masuk sekolah dan lebih aktif lagi. Karena kebetulan siswa saya sekarang kelas 6, sebentar lagi akan menghadapi ujian. Saya paham, itu adalah tantangan terbesar kita ya sebagai seorang pendidik. Permasalahannya apa yang terjadi di murid kita, peserta didik kita, salah satunya tadi ya Bu Win tentang kedisiplinan tadi. Nah, menurut penjenengan apa sih penyebab utama kira-kira siswa penjenengan kurang disiplin dan sering bolos terutama ketika ada tugas tadi ya? Kira-kira itu apa penyebab utamanya? Kemudian mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjadi solusi bersama ya Pak. Bu Pipin? Adakah hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Mungkin ini ya Pak Edi. Maaf agak sinyalnya agak terputus Edi. Saya melihat bahwa sebagian besar dari mereka itu kurang mendapat perhatian dan dorongan dari orang tua. Beberapa dari siswa itu terlihat orang tuanya kurang peduli gitu ya. Pernah kan saya ke rumah mereka gitu, coba ya wes kalau sakarepe gitulah. Jadi apalagi si anak tersebut kan ternyata tinggal sama ini mbahnya gitu loh. Jadi mungkin motivasi dari orang tuanya yang perlu ditumbuhkan gitu ya. lagi. Mungkin salah satu penyebabnya ya jelas kurang perhatian dari orang tua ya, karena hidup dengan nenek mereka tanpa orang tua gitu ya. Nah, mungkin ada selain itu ada pola-pola tertentu yang jenengan perhatikan, misalnya kayak latar belakang, kemudian kira-kira waktu-waktu apa mereka itu sering bolos seperti itu. Menyanti teni apa mboten? Dan catat apa enggak itu? Iya, kalau saya amati nih Pak ya, waktu saya berkunjung ke tempat orang tuanya itu, ternyata kebanyakan anak-anak yang punya problem tersebut, orang tuanya itu sibuk Pak Edi. Orang tuanya itu bekerja gitu loh. Dan kalau polanya saya lihat dari anak-anak itu, jarang masuknya ternyata waktu ada tugas gitu. Waktu ada tugas yang mungkin dia kesulitan atau apa tuh enggak masuk. Terus yang paling sering itu saya amati hari Senin Pak Edi. Atau mungkin itu Senin jadi Senin yang menakutkan. Mungkin enggak muridnya saja ya, gurunya mungkin juga kadang kena hari Senin habis liburan. Motivasinya agak kurang gitu. Oke, mari kita identifikasi kira-kira kemampuan atau kekuatan apa yang jenengan miliki untuk mencapai tujuan tersebut ya. Jadi mengubah mindset dari siswa tadi. Nah, menurut penjenengan kekuatan apa yang ada di jenengan miliki gitu untuk menghadapi masalah seperti ini?
Oke, terima kasih Pak Edi. Mungkin dari segi pengalaman ya, saya sudah ya istilahnya lumayan untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa, kemudian memiliki hubungan yang baik juga dengan mereka. Jadi ketika mereka ada permasalahan itu saya coba untuk mengkomunikasikan langsung dengan orang tuanya. Dan saya juga berusaha untuk bisa mengkoordinir acara mungkin seperti acara parenting seperti itu. Kebetulan saya juga pernah menjadi panitianya juga Pak Edi. Jadi, ya, luar biasa sekali dengan pengalamannya. Nah, sekarang mungkin hambatan apa yang kira-kira jenengan temukan untuk jenengan mencapai tujuan itu? Hambatannya apa? Halo, Bu Pipin? Oke, maaf. Anu aja, Ini suara on, saya masih terdengar ya Pak Edi masih ya? off kamera aja enggak apa-apa? Off kamera atau gimana? Mau izin Pak? Pak Tur mungkin Oke, sinyal oke. di Iya. Oke. Hambatan saya Hambatannya, oke. mungkin di siswanya ya Pak Edi, di wali muridnya ya. Saya risau itu seandainya saya nanti mengadakan kegiatan parenting, orang tuanya bisa proaktif atau enggak, semacam itu loh Pak Edi. Itu yang jadi kekhawatiran saya. Oke. Nah, mungkin solusi yang kira-kira jenengan pikirkan untuk mengatasi hambatan itu, apa Bu Ipin? Iya, mungkin saya akan mencoba pendekatan yang lebih personal ya kepada wali murid, kemudian agar mereka tumbuh semangatnya sendiri itu. Karena peran orang tua tentu sangat penting Pak Edi ya, untuk memotivasi siswa semacam itu. Oke, tadi sudah jenengan sekilas hambatannya apa. Nah, kita sekarang fokus untuk mencari solusi ya, untuk mengatasi masalah ini. Nah, kira-kira apa yang sudah terpikirkan dari penjenengan, ide penjenengan yang akan jenengan ambil gitu untuk mengatasi masalah ini? Kalau mungkin bisa sharing. Oke, iya Pak Edi. Saya berpikir kemarin kan saya sudah mencoba untuk bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah, mencoba berdiskusi. Kemudian saya juga sudah mencoba datang ke rumah siswa tersebut, menggali masalahnya semacam apa, hambatannya semacam apa. Kemudian saya terpikir ide untuk mengadakan kegiatan parenting, Pak Edi. Jadi bisa menghadirkan psikolog yang tentunya nanti bisa memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak-anaknya. Jadi ada tema yang bisa menimbulkan semangat lah, motivasi, terutama untuk orang tuanya bisa memotivasi anak-anak. Iya, itu ide sangat bagus sekali Bu Bin. Nah, mungkin kita lebih rinci lagi bagaimana jenengan untuk merancang tindakan tersebut, misalkan kapan itu dilaksanakan, terus kemudian apa yang perlu disiapkan dari acara tersebut. Tentu saja pasti sarana-prasarana dan pendukung yang lain kan. Nah itu, dan juga mungkin kapan untuk bisa melaksanakan itu. Monggo jenengan ceritakan. Mungkin dalam waktu dekat ya Pak Edi ya, tapi minggu depan itu kita masih ada kegiatan UTS kalau di SD. Kegiatan UTS itu saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian datang ke rumah siswa-siswa yang bermasalah tersebut, kemudian mencoba berdiskusi, kemudian kita mencoba mengadakan semacam rancangan untuk kegiatan parenting tersebut, dan tentunya pendanaan itu juga perlu dipikirkan, kemudian koordinasi dan izin kepala sekolah itu yang utama karena nanti akan menghadirkan banyak sekali pihak yang terlibat, teman-teman sekolah juga, jadi butuh koordinasi yang lebih. Prioritasnya mungkin tadi ya, orang tua hadir tadi ya, saya kira untuk kegiatan ini. Nah mungkin betul, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana si penjenengan kan pasti ada tujuannya kan ya, atau kok? Iya. Tentunya yang utama muaranya nanti ke siswa ya Pak Edi ya. Siswa jadi lebih disiplin, hadir ke sekolah tepat waktu, semacam itu. Ada motivasi yang muncul dari dalam diri siswa tersebut. Setelah parenting satu. Bagus sekali penjenengan. Sudah memberikan gambaran, sudah memiliki gambaran yang jelas. Nah sekarang mungkin saya ingin lebih lanjut untuk tanggung jawab ya. Kira-kira siapa yang terlibat
dalam pelaksanaan rencana ini, kemudian tanggung jawab dari masing-masing yang dilibatkan apa gitu. Pihak yang terlibat, utamanya yang utama adalah Ibu Kepala Sekolah ya, sebagai pemangku kebijakan. Saya juga perlu koordinasi dengan teman-teman sejawat untuk menyelenggarakan acara tersebut. Kemudian yang utama lagi adalah dari wali murid ya, dari wali murid. Jadi itu yang utama lah, yang utama agar mendukung kegiatan ini, sehingga nanti yang bisa langkah selanjutnya saya bisa menghubungi pihak konselor untuk sesi parentingnya. Ya, luar biasa sekali rencana. Nah, mungkin ada hal yang lain yang perlu dipertimbangkan untuk rencana ini nanti biar berjalan dengan lancar gitu. Oke, saya pikir penting untuk memastikan bahwa orang tua yang diundang tersebut bisa hadir ya Pak, karena itu istilahnya akar utamanya, jadi sasaran utama kita di situ. Mungkin saya juga perlu menindaklanjuti undangan secara pribadi, mengadakan semacam reminder lah, pengingat waktu gitu 1 hari sebelumnya, sebelum pelaksanaan itu, sehingga semua diharapkan bisa hadir mengikuti kegiatan konseling tersebut. Betul sekali sih, kalau misalkan jenengan sudah mempersiapkan acara itu dengan baik, kemudian sasaran utamanya orang tua tidak hadir atau kurang begitu minat, kan tentu saja jadi permasalahan gitu. Betul Pak Edi. Itu ide yang baik, Bu Pipin. Saya yakin dengan perencanaan yang matang, kemudian eksekusi yang tepat, ya kira-kira ide penjenengan nanti sudah terlihat jelas gambarannya, dan mudah-mudahan bisa melihat perubahan positif pada siswa-siswa penjenengan gitu ya. Nah, monggo setelah coaching ini nanti apa langkah action pertama yang akan jenengan lakukan seperti itu. Gaspolnya di mana? Oke, nanti saya coba untuk berkoordinasi lagi dengan Bu Kepala Sekolah, kemudian dengan teman-teman sejawat yang mungkin punya permasalahan yang sama gitu. Jadi ketika kita menghadirkan kegiatan parenting tersebut, nanti tidak hanya wali murid yang bermasalah saja, tetapi bisa semua bisa mengikuti kegiatan tersebut, utamanya siswa-siswa kelas tinggi, kan butuh motivasi untuk bisa aktif belajar, kedisiplinnya perlu ditingkatkan semacam itu. Kemudian kita juga perlu membahas rencana juga dan mungkin waktu yang tepat untuk melaksanakan aksi tersebut, semacam itu Pak Edi. Luar biasa sekali jenengan dengan coaching ini. Saya lihat jenengan sangat proaktif sekali, satset gitu. Nah, mungkin kalau ingin butuh bantuan, mungkin saya juga masih di sini gitu. Kira-kira bisa membantu penjenengan, dan mari kita lihat bagaimana efek dari rencana dengan parenting nanti untuk perkembangan siswa penjenengan beberapa minggu ke depan. Saya kira itu, Bu Pipin. Semangat, Bu Pipin. Terima kasih Pak Edi. Harapan saya nanti saya tetap bisa berkolaborasi dengan penjenengan. Perkembangan dari apa yang sudah saya laksanakan, dampaknya ke siswa akan tetap saya laporkan ke penjenengan untuk kita bisa sharing, mencari solusi selanjutnya seperti itu. Terima kasih Pak Edi waktunya. Terima kasih Bu Pipin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.